Selamat pagi, Bu Rina. Pagi Bu Selvi. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Iya, tuh senang ketemu Ibu hari ini. Benar Bu. Iya. Walaupun penuh perjuangan saya. Iya, itulah. Hujan tadi. Nah, ya, kami selama sampai di sini ya Bu ya, lumayan perjalanannya. Terima kasih sudah mau menyediakan tempat di sini. Iya Bu, kami welcome benar. Ya, inilah situasi tempat kami Bu, seadanya apa adanya. Sudah bersyukur Bu. Terima kasih sudah mau menerima kami di sini. Ya Bu Dina, ini kegiatan kita kan tentang coaching ya Ibu, mau ini ada yang mau Ibu ini kan apa namanya ke coachnya. Jadi apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik coachingnya Bu? Sudah Bu, kebetulan malam tadi saya sudah menyiapkannya tentang rubrik refleksi coaching sudah saya siapkan. Saya pertanyaan-pertanyaan untuk mengcoaching yang nanti juga sudah saya siapkan. Ya, bagus Ibu Rina, udah siap rupanya ini. Insya Allah. Terus apa? Jadi apa yang mau Ibu Rina kembangkan Bu dari kegiatan coaching ini? Sebenarnya yang mau saya kembangkan itu sesuai kompetensi inti di coaching Bu ya. Jadi saya ingin mengembangkan ini kehadiran penulisan, terus mendengarkan aktif dan membuat menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Sebenarnya itu yang ingin saya kembangkan. Dari tiga hal itu kan ada apa namanya ini, pertamanya itu kehadiran penuh Ibu, terus membuat pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, dari tiga hal ini yang mana yang sangat Ibu mau lebih tekankan? Yang mau saya tekankan itu lebih ke yang menyampaikan pertanyaan berbobot Bu. Karena terus terang aja pertanyaan berbobot ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi saya. Karena dari pertanyaan-pertanyaan ini kan nanti bisa bisa tergali potensi dari si coach ini apa, masalahnya itu apa, dan rencana-rencana yang akan direalisasikan oleh si coach itu apa, kan dari situ itu yang penting saya kembangkan. Tepat sekali Bu Rina, itu nanti mudahan nanti saat Ibu melakukan observasi semuanya bisa dapat Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Sekarang melanjutkan ya, silakan bertemu dengan coachnya untuk ke tahap berikutnya Ibu. Oke, terima kasih. Pak Bu, silakan masuk. Ketemu lagi kita Pak ya? Iya, ketemu lagi Bu. Ya. Gimana Pak kabarnya? Hari ini baik kabarnya. Saya senang hari ini bisa kita ketemu lagi. Sehat Pak ya? Sehat. Namun di bulan sehat ini saya ada yang terbanyak di perusahaan saya pada saat ini. Perjalanannya tadi ke sini bagaimana Pak? Penuh tantangan Bu, tapi karena ini kita memang mau ketemu coach, jadi apapun tantangan saya harus hadapi. Tetap semangat Pak ya? Tetap semangat. Iya. Gini Pak, kemarin itu ada saya melihat Bapak mengirimkan pesan ke saya. Katanya Bapak ada sesuatu yang ingin dibicarakan Pak dengan saya. Betul. Boleh saya tahu Pak? Boleh. Baik. Hari ini ada yang saya sampaikan dengan di ruangan kelas saya itu ada anak yang sebelumnya dia ini kan cerdas, pokoknya agresif lah. Di dalam pembelajaran yang saya sampaikan itu saya tidak susah-susah, dia selalu bisa cepat duluan. Tetapi akhir minggu ini saya ada kebingungan nih buku. Ternyata anak-anak yang saya rasa cerdas selama ini kok ada perubahan. Jadi saya bingung gitu. Kalau boleh tahu perubahannya itu gimana Pak? Perubahannya bagaimana? Perubahannya agak murung, agak kurang semangat. Itu perubahannya. Dan saya juga belum memanggil anak itu. Saya dalam hati kok bisa bingung kok kenapa anak ini bisa berubah 90 derajat. Oh gitu Pak ya. Terus nanti dari percakapan kita ini apa yang mau Bapak dapatkan dari percakapan kita? Yang mau saya dapatkan dari percakapan kita ini, saya akan mau bagaimana saya bisa melihat karakter kompetensi anak saya ini yang dari biasanya itu cerdas,
ini kembali ke posisi semula, misalnya keceriaan semula. Oh gitu Pak ya. Jadi dari hasil percakapan ini nanti Bapak pengen melihat anak yang berubah ini kembali ke asal yang dia semula itu ceria, pengen ceria kembali gitu lah Pak. Iya, betul. Nah, terus dari masalah ini Pak, apakah Bapak itu sudah pernah menelusuri kenapa penyebab anak ini bisa murung itu Pak? Ini memang saya kemarin saya memang menelusuri itu dan saya akan menanyakan ke orang tuanya. Saya tanyakan ke orang tua, anak namanya Aldi ini kenapa seperti ini? Karena penjelasan orang tuanya, Aldi ini sering membantu adiknya, menjaga adiknya. Kebetulan mohon maaf orang tuanya agak pas-pasan, jadi kalau bekerja dia dominan si adik ini menjaga si Aldi ini menjaga adiknya. Jadi kayaknya di sini ada kekurang nyamanan anak ini sehingga tidak fokus di dalam pembelajaran minggu ini. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi Bapak sudah sudah diskusi komunikasi dengan orang tuanya dan si Aldi ini menjaga adiknya. Iya, gitu betul, Pak ya. betul. Itu Karena kendalanya. membantu orang tuanya bekerja, jadi si Aldi ini menjaga adiknya seperti itu Pak ya. Jadi, terus Pak ya, tadi kan Bapak sudah menelusuri, sudah tahu penyebabnya kenapa. Bapak apalagi yang ingin Bapak lakukan selain berdiskusi dengan orang tua ini Pak? Yang selain berdiskusi dengan orang tua ini, saya akan berdiskusi dengan sekolah, dengan teman-teman guru lain, supaya bisa menguatkan saya dan bisa mengingatkan saya, oh ternyata kalau ada anak yang mempunyai masalah seperti ini, supaya saya mereka bisa membantu saya dalam bagaimana cara supaya anak ini bisa kita gali permasalahannya apa, sehingga tidak membuat guru saya sebagai guru itu bingung ke depannya. Jadi itu saya bilang saya harus lakukan dan harus berkolaborasi dengan teman-teman, terutama tidak kalah penting saya harus ke kepala sekolah, minta solusi dari kepala sekolah. Jadi Bapak sudah berdiskusi dengan orang tuanya, mau meminta bantuan atau berkolaborasi dengan rekan dan kepala sekolah seperti itu Pak ya, untuk mengatasi permasalahan ini. Ya. Nah, terus rencana Bapak ke depannya seperti apa Pak supaya masalah ini bisa terselesaikan, anak ini bisa kembali ceria, tapi tetap anak ini bisa membantu orang tuanya. Rencananya seperti apa Pak? Rencana saya ke depannya supaya saya akan berdiskusi dengan anak ini, dengan orang tuanya, dan saya bagaimana supaya bisa membagi waktu sehingga ini tidak menjadi beban anak, tidak mengurangi semangat belajarnya nanti. Ini saya pastikan duduk bersama dengan guru BP mungkin ya, guru BP dan guru lain tentang kepala sekolah supaya anak ini diberi kelonggaran, diberi toleransi, jangan sampai dia terbebani dengan pelajaran yang saya berikan di sekolah, dengan tugas dia sebagai di dalam keluarga untuk membantu keluarganya. Nanti saya akan cari solusinya bagaimana nanti itu capaian saya nanti supaya anak ini mempunyai semangat yang sama dari teman-temannya, mempunyai kompetensi yang sama dari teman-temannya. Nah, ini suatu tantangan bagi saya sebagai guru, sehingga itu saya harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain, guru-guru senior dan lain. Caranya itulah yang saya harus sampaikan ke depannya, sehingga di dalam proses pembelajaran nanti dia tidak akan ketinggalan dengan teman-teman lain. Jadi tadi Pak ya mau berdiskusi juga dengan anaknya, berdiskusi juga dibantu dengan guru BK tadi Pak ya. Ini tadi kan ada Bapak bilang Bapak ini anak ini bisa membagi waktu dengan baik antara sekolah dengan membantu orang tua. Betul. Dalam rangka menjaga adiknya tadi Pak ya. Betul. Terus apakah Bapak itu pernah melakukan suatu cara untuk
membantu anak yang pernah mengalami masalah seperti ini Pak sebelumnya? Ya. Caranya seperti apa Pak? Biar dia bisa membagi waktu itu Pak. Betul. Saya pernah ada satu sebelum anak ini. Nah, jadi dengan cara ini kemungkinan saya pikir anak ini tidak terbebani. Di mana kala dia memang urgen, memang harus membantu orang tua, saya harus membuat tugas semacam tugas luar sekolah yang saya kasih. Ya sebelum tugas mengerjakan tugas tidak dalam sekolah. Tetapi saya sebagai guru kelas sudah tahu itu memang seharusnya dia sekolah, tapi karena ini ada komunikasi dengan orang tua, sehingga ini kan ada kebijakan interim saya sebagai guru dengan orang tua, tapi itu tetap maksimal belajar seperti biasa, namun dia mengikuti pelajaran di rumah sesuai jam sekolah kita. Jadi rencananya Bapak akan mau memberikan selain tugas di luar jam sekolah, Bapak juga akan memberikan pembelajaran di rumah gitu Pak ya, untuk membantu si anak ini biar tidak tertinggal dalam pembelajaran ya, seperti itu. Untuk yang Bapak rencanakan tadi, kapan Pak mau Bapak lakukan, mau Bapak realisasikan? Yang saya rencanakan tadi saya akan lakukan di semester awal ini, mungkin di bulan bulan semester itu selesai semester sudah kita lakukan. Ini tidak bisa saya lakukan jangka panjang karena ini mengingat ini adalah nilai siswa yang harus saya dongkrak. Jadi saya bukan itu, dan saya harus bekerja sama juga dengan sekolah hukum karena betul-betul istimewa saya. Oh gitu Pak ya. Jadi Bapak mau secepatnya melakukan rencana ini di semester awal ini Pak ya. Tepatnya kapan Pak? Atau minggu depan? Atau mungkin besok? Atau kapan? Ini minggu depan. Minggu depan. Mungkin itu saya akan laksanakan saya lebihkan di minggu depan. Minggu depan Pak ya. Minggu depan. Kalau saya rasa sih rencana Bapak ini memang sudah bagus Pak ya, sudah tepat. Selain anak ini tetap mengikuti pembelajaran, Bapak juga memberikan kelonggaran untuk tugas dan memberikan pembelajaran tambahan di rumah supaya anak ini tidak tertinggal pembelajarannya dan masih tetap bisa membantu orang tuanya. Ya saya rasa bagus sekali Pak ya. Mudah-mudahan rencana ini bisa Bapak realisasikan minggu depan dan dibantu oleh kepala sekolah, guru BK, rekan sejawat kami. Ya Pak, karena ini Pak ya, pembicaraan kita tidak bisa terlalu lama Pak ya. Jadi harapan saya Bapak bisa melakukan rencana tersebut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan lancar Pak. Jadi kalau misalnya ada keperluan apa atau Bapak ingin lagi ngobrol dengan saya, bisa aja menghubungi saya kembali Pak ya. Ya, saya akan bisa menghubungi Ibu kembali kalau di mana saya ada yang kurang yakin dan kurang dimengerti, mungkin walaupun diskusi selesai ini saya bisa hubungi dengan ya WhatsApp-nya. Ini itu yang saya harapkan Pak. Jadi harapan saya itu tadi Pak, mudah-mudahan lancar, tetap semangat Pak. Tetap semangat ini sampai ketemu minggu depan Pak ya. Nanti kalau Bapak sudah melakukan rencana tadi, saya ingin lagi mendengar progresnya seperti apa, anak ini bagaimana, apakah dia sudah mulai terlihat kembali lagi ke dirinya sendiri yang ceria tadi. Saya tidak sabar mendengar cerita Pak Bubun. Kita ketemu lagi minggu depan Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang. Pak Purina, tanya ini sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan Pak Bubun. Iya. Ya. Boleh ya Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi saat kegiatan Ibu melakukan coaching dengan Pak Bubun. Ya, terima kasih Bu Rina. Saya juga terima kasih. Ini tadi berdasarkan hasil pengamatan saya, tujuan Ibu tadi kan ada 3 hal ini. Nah, dari 3 hal dalam coaching tersebut, Ibu ingin memperdalam lagi kemampuan kompetensi Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Hasil pengamatan saya itu sudah melakukan hal tersebut dengan mengikuti setiap pembicaraan apa yang sudah diungkapkan Pak Bubun. Ibu ikuti alurnya, terus Ibu balik lagi bertanya sehingga membuat Pak Bubun mengeluarkan semua apa yang dia ingin omongkan,
mulai dari tujuannya tadi, terus di sana ibu kerja dengan pertanyaan, mengacu ke rencana aksinya. Selanjutnya Pak Bubun mengungkapkan apa yang sudah dia lakukan terhadap anak itu tadi ya, yang dia bermasalah karena keadaan keluarganya. Terus ibu terus mengungkapkan lagi, bertanya lagi dengan Pak Bubun apa yang harus dilakukan Pak Bubun, apa yang sudah dia lakukan, terus sampai bagaimana pertanggungjawaban yang sudah dilakukan dan akan dilakukan yang nanti akan berimpact kepada anak tersebut. Dan dari sana sudah Pak Bubun bisa memperoleh penyelesaian. Dan di sana kelihatan Pak Bubun udah dengan potensi kemampuannya, dia bisa mengungkapkan apa yang harus bisa dia lakukan. Bagus Bu Rina, itu sudah di luar target sepertinya ya. Iya, sudah di luar target pertanyaan Ibu, luar biasa. Ya, sampai bisa mengiring Pak Bubun. Dan di sana juga saya melihat Pak Bubun begitu rileks. Pak Bubun mengeluarkan apa yang dia omongkan, situasinya tidak menyenangkan untuk Pak Bubun. Pak Bubun kelihatannya begitu santai kan, ya, dengan cara Ibu. Dan Ibu hadir pun di sana begitu menyimak dengan gerakan Ibu, cara Ibu. Jadi Pak Bubun merasa sangat didengar. Nah, pentingnya di sana kan quote-nya Bu Rina, apakah apa yang akan selanjutnya Ibu lakukan setelah kegiatan coaching? Yang akan saya lakukan Bu ya, jadi setelah kegiatan coaching ini saya akan mereview lagi Bu, mereview apa yang sudah saya lakukan. Saya akan merefleksi mana-mana yang kurang, walaupun tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa saya sudah mengikuti semua alur-alurnya dengan baik, tapi tidak ada salahnya bagi saya untuk tetap belajar Bu. Jadi tetap belajar, berlatih bagaimana menjadi seorang coach yang baik, bagaimana cara merangkai pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali informasi dan potensi dari si coach itu. Jadi itu yang mau saya lakukan. Jadi intinya tetap saya ingin belajar dengan siapapun, saya akan terbuka Bu, belajar dengan siapapun, termasuk dengan Biselfie juga, belajar mungkin dari media juga, seperti itu. Cepat Bu Rina, langkah yang sudah Ibu lakukan. Juga punya semangat, Ibu selalu menggali kemampuan potensi diri dan selalu terus berlatih. Dan kan kegiatan coachingnya tidak sampai sini kan, Ibu tetap tadi welcome menerima Pak Bubun dan akan terus mengikuti perkembangan apa yang akan terjadi setelah Pak Bubun memperoleh solusi tadi, bagaimana perkembangan anak tersebut. Karena kan ini kan terus berlanjut, Ibu dari cara nggak langsung itu kan terus melatih kemampuan Ibu, potensi Ibu akan keluar di sana. Bagus Bu Rina, itu yang hasil yang diperoleh di sini, dan nanti hasil pengamatan ini nanti akan saya catat ya Bu, ke dalam bentuk supervisi akademik kita. Ya, ini semoga dengan kegiatan ini nanti Ibu menjadi semakin baik, semakin bagus. Apa yang ada ini menjadi penyelesaian, apa yang menjadi kendala begitu juga dan teman. Apa yang sudah Ibu peroleh bisa Ibu bagikan ke rekan sekeliling potensi Ibu, dan itu yang sangat diinginkan di sini ya. Ya, bisa saling tolong menolong membantu dan kita saling menambah pengetahuan sehingga menjadi lebih baik, terutama untuk lingkungan anak dan kita. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih juga Bu motivasinya. Sore Bu Setia. Ini sore Pak Bubun. Tadi dari hasil coaching tadi ya, saya sudah mendapatkan kesimpulan bahwa proses dari coaching ini Ibu Silia sudah sampaikan ya, dari kehadiran penuh ya, pertanyaan berbobot ya, dan aktif mendengarkan. Itu sudah sedia sampaikan di sini. Selanjutnya Bu, kondisi apa yang akan dia kembangkan terkait dengan apa diskusi dari tapi dari proses coaching saya dengan Bu Rina tadi, saya kan ini potensi saya, kehadiran tamu saya, karena itu bagi saya intinya dulu
coach saya ini merasa nyaman dengan saya, terus dia mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, jadi berikutnya tentu saya akan berusaha memberikan pertanyaan berbobot Pak untuk berikutnya, supaya nanti lebih tergali apa yang ingin dicapai, terus si coach yang mengeluarkan kemampuannya, jadi dia percaya diri dengan apa yang dia miliki Pak, dia menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Wah, semua akan kaya ya. Kaya alur tadi lah, alur diperlukan Lina sudah tergambarkan, tersampaikan. Makasih Pak, makasih Pak. Ya Pak Bun, apa namanya ini? Apakah nanti saya boleh lagi setelah saya melakukan tadi kan saya tetap mengevaluasi diri saya Pak. Nah, mengevaluasi diri saya, melakukan revisi apa yang lebih saya lakukan supaya nanti saat ada rekan-rekan saya meminta saya melakukan seperti apa yang sudah proses saya lakukan dengan Bu Rina dalam proses coaching, saya bisa lebih baik lagi, saya bisa menghadirkan diri saya seutuhnya untuk rekan saya sebagai coach, saya bisa menghadirkan diri saya bisa memberikan pertanyaan yang penuh yang nanti bisa memancing kemampuan potensi diri dari si coach tersebut, dan saya juga bisa mampu menyimak dengan apa namanya kehadiran penuh saya dengan coach ini. Jadi saya tetap melakukan evaluasi diri saya Pak, supaya kedepannya lebih baik lagi. Ada harapannya sampai ke depannya dengan adanya saya lihat semua proses tadi dari hasil dari sulit berapa ya. Terima kasih Pak Bu. Iya. Menegakkan apa semua dijalankan. Mungkin itu aja yang terima kasih. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Bu Selvi. Apa kabar Bu Rina? Kabarnya baik Bu. Tadi Bu Rina ada mau WhatsApp ya? Nah, ya waktu Bu Rina nelpon saya nggak dengar, maaf ya Bu Rina, maaf sekali. Sibuk ya Bu? Iya, ini itu saya rasa kok kayak saya ini rada bunyi. Ya udah saya permisi dengan siswa. Permisi, anak kayaknya ini ada hal penting, saya perlu permisikan dengan siswa untuk mengangkat handphone. Terus saya lihat, oh enggak. Baru saya WhatsApp, kita janjian di jam sini ya Bu Rina, secara semua aktivitas kita gimana ini Bu Rina, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, udah kasih ini Selvi sudah mau meluangkan waktu. Iya. Mendengar cerita saya. Sudah aktivitas belajar mengajarnya aman ya Bu ya. Oke, ya silakan Bu Rina. Kayaknya ya tadi ya saya kenal Bu Rina, tapi kok ada something gitu lah. Dan saya melihat saya Bu Rina nggak seperti Bu Rina yang biasa saya lihat gitu. Ada sesuatu Bu Rina. Silakan Ibu ini kemukakan, boleh? Boleh Bu, ya jadi benar sekali. Jadi gini Bu, saya itu punya keresahan di sekolah. Bukannya saya ini apa ya, sebagai pendidik itu idealis itu bukan. Tapi saya punya keresahan karena saya melihat ada beberapa kawan di sekolah itu yang masih memakai apa ya, metode konvensional dalam mengajar. Jadi masih memakai ceramah. Karena saya ini sebagai wali kelas Bu ya, kadang ada siswa saya itu yang mengeluh. Siswa saya mengeluh Bu, kalau belajar ini bosan, ngantuk, apalagi anak-anak SMA itu kan, ya mereka itu sudah punya pemikiran yang cerdas Bu ya, jadi anak-anak sering mengeluh dengan saya seperti itu Bu, karena guru-gurunya masih ya itu kadang ada beberapa yang membosankan kalau mengajar. Jadi Bu Rina memperhatikan sama ini di kelas Bu Rina bahwa guru-gurunya mayoritas menggunakan sistem ceramah ya, yang ya sepertinya itu sudah kalau terlalu banyak digunakan monoton siswa ya, ini berdasarkan hasil ini dan jadi kendala nanti untuk siswa. Dan itu apakah itu hasil ungkapan siswa Ibu dengan Ibu atau itu berdasarkan hasil pantauan Ibu saja gitu? Jadi ada beberapa memang saya mengamati Bu ya, karena saya sempat melakukan ini observasi. Saya ditunjuk oleh kepala sekolah kemarin untuk melakukan observasi pada saat penilaian kinerja
kemudian saya juga mendengarkan keluh kesah dari siswa-siswa itu Bu, seperti itu. Ya, untuk ini meyakinkan lagi dari hasil pantau ternyata benar ya di lapangannya, dan itu jadi kendala Bu di dalam proses anak menerima pengetahuannya, karena anak ini lebih lagi ya, nggak cuma dengar ngomong terus sekali ngomong kayak gitu kan, anak mungkin bosan ya, oh iya, anak merasa bosan gitu. Apa yang bisa Bu Rina lakukan dari keadaan seperti ini Bu, yang berdampak untuk anak tentunya di dalam mereka menerima pembelajaran kan, apa yang Bu Rina lakukan? Ini jadi rencananya saya itu mau melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, karena saya ini sebagai wali kelas Bu, walaupun saya juga sebagai ketua komunitas belajar di sekolah, tapi tetap saya harus melakukan koordinasi dengan semua yang ada di sekolah, mengemukakan keluhan-keluhan dari siswa, mengemukakan pengamatan yang sudah saya dapatkan, sehingga nanti kami bisa berkolaborasi bagaimana sih caranya untuk mengatasi masalah ini. Seperti itu. Oh, jadi yang Bu Rina lakukan adalah berkoordinasi nih dengan dengan kepala sekolah, terus membuka komunikasi enak nih antara guru ya. Ya, ini berkoordinasi dalam gimana Bu polanya Bu? Apakah di dalam sebuah kegiatan atau mengadakan seminar atau IHT gitu, bagaimana Bu polanya? Belum Bu, jadi koordinasi ini masih kami lakukan bersifat intern, masih kami dulu, jadi belum melibatkan rekan-rekan guru yang lain, karena kami masih menyusun rencana, karena ada masalah seperti ini, rencananya bagaimana supaya kita bisa mengatasi masalah ini. Jadi masih sekedar diskusi dulu, kami mau aksinya ini nanti seperti apa, biar ada peningkatan kompetensi bagi guru-guru ini yang masih mengajar secara konvensional, supaya mereka bisa mengajar secara bervariasi, menggunakan strategi-strategi yang memang menyenangkan bagi siswa. Seperti itu Bu. Pas sekali yang Ibu lakukan ya, karena apa namanya, dari Ibu berkoordinasi dengan beberapa pihak yang bisa menjadi memecah masalah nanti untuk hal ini, membuka peluang dan membuka komunikasi mudah nih antara guru-guru ya, supaya mereka terbuka pemikirannya bahwa cara profesional bisa dilakukan ya Bu Rina, tetapi apakah itu terus dilakukan, bagaimana saat Bu Rina berkomunikasi, apakah itu dihilangkan atau itu dilakukan atau bagaimana? Sudahkah Ibu Bu Rina melakukan itu dengan teman-teman? Karena kan tidak semua ya, karena tidak semua kan berarti guru-guru yang mampu misalnya menggunakan IT seperti itu, bagaimana Ibu Rina? Jadi memang setelah saya berdiskusi itu Bu ya, kami dapatkan rencana aksi yang memang harus kami realisasikan. Jadi nanti kami akan ini Bu, mengefektifkan komunitas belajar yang ada di sekolah kami. Rencananya nanti kami akan menggali masalah-masalah apa sih yang muncul pada saat melakukan pembelajaran. Kendalanya di mana? Misalnya bagi guru-guru tadi yang masih menggunakan metode konvensional, itu kendalanya di mana? Memang metode konvensional itu tidak mutlak harus dihilangkan, harus tetap ada, tapi harus bervariasi dengan metode yang lain supaya siswa ini merasa interest, merasa antusias mereka, jadi tidak bosan, tidak jenuh gitu. Apalagi kan SMA ini full day Bu ya, jadi sore-sore, apalagi kalau di jam-jam kritis itu kan kita sebagai guru perlu kreativitas yang memang bisa menghadirkan suatu pembelajaran itu yang memang menyenangkan, seperti itu Bu. Jadi rencana kami nanti gini Bu, kami akan mengefektifkan komunitas belajar tadi Bu ya, selain menggali masalah, kami juga akan bergantian untuk membagikan praktek baik bagi guru-guru yang sudah melakukan strategi belajar yang menyenangkan, mungkin mengintegrasikan dengan teknologi, atau mungkin mengintegrasikan dengan pembelajaran di luar ruangan atau dan lain sebagainya. Jadi selain itu tadi berbagi praktek baik, ada rencana panjang ke depannya. Insya Allah nanti di sekolah kami tadi berdasarkan koordinasi Bu ya, akan mengadakan pelatihan atau workshop yang berkaitan dengan strategi pembelajaran yang efektif, yang bisa menghadirkan siswa itu aktif di dalam kelas. Itu rencana jangka panjangnya. Ya, berarti ada rencana jangka pendek ya Bu, ngomong intern, merencanakan rencana-rencana, dan nanti akan Ibu eksekusikan rencana ini yang nanti akan sifatnya rencana jangka panjang ya, bahwa pembelajarannya profesional tidak
tidak mutlak ya tidak ada, tapi kombinasi tadi ibu bilang ya, karena anak-anak juga kude lumayan ya bu ya, bagaimana rasanya kude dengan itu aja menghilangkan rasa monoton ke anak-anak, jadi anak rasanya sekolah sebagai tempat yang menyenangkan ya benar ya. Nah terus tadi untuk rencana-rencana ini kapan ibu lakukan? Secepatnya Bu, jadi kalau untuk komunitas belajar memang di sekolah kami lakukan 1 minggu sekali setiap hari. Kemarin untuk semester kemarin hari Jumat sore, kalau untuk semester ini karena Jumat sore juga ada pembelajaran P5, jadi mau kami lakukan di hari Sabtu ya. Jadi kami tidak memaksakan bagaimana supaya teman-teman itu, rekan-rekan itu bisa hadir sepenuhnya. Kami mulai mencari dari kesadaran diri dulu. Jadi siapa memang yang memang bersedia dulu hadir, siapa yang memang bersedia untuk mengungkapkan permasalahannya, terus siapa yang memang bersedia untuk membagikan praktek baik yang sekiranya mereka sudah berhasil untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan itu. Ini saya sudah mulai memetakannya. Jadi mulai minggu depan sudah saya laksanakan Bu untuk yang jangka pendek tadi. Bu, rencana ibu bagus sekali. Iya. Nah untuk rencana waktu ada ini siapa Bu yang akan ibu libatkan yang sangat membantu kegiatan ibu ini supaya nanti terlaksana, dan apa supaya ini nanti tidak akan menimbulkan kendala ya Bu ya, pasti setiap kegiatan kita ada pasti kita akan menemukan yang welcome gitu. Nah bagaimana menyikapi ini semua, siapa yang orang-orang yang tepat yang akan ibu libatkan dalam hal ini? Jadi yang akan saya libatkan yang pertama pasti kepala sekolah dia, karena beliau kan pengambil kebijakan. Beliau pengambil kebijakan, jadi kalau beliau sudah ibaratnya memberikan kebijakan seperti ini, mau tidak mau otomatis kami yang ada di sekolah ini akan melaksanakannya. Kemudian yang kedua para wakil kepala sekolah. Nah yang ketiga ini tim kecil, karena di sekolah kami juga ada tim kecil dalam komunitas belajar itu, yaitu tadi kan saya memetakan Bu ya, sudah memetakan siapa-siapa guru yang sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi, yang menyenangkan. Itu nanti yang akan saya libatkan terlebih dahulu, bagaimana supaya kita bisa bukan merekrut ya, intinya apa ya, merangkul kawan-kawan ini supaya mau aktif di komunitas belajar, sehingga kita bisa sama-sama mengidentifikasi masalah yang terjadi, menemukan solusi atas masalah tersebut. Jadi seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Lina. Ibu dari apa yang sudah Ibu lihat selama ini itu kendala kan untuk siswa-siswa ini, dan itu nanti kan prosesnya nanti itu berefek kan kalau tidak segera ditemukan solusi itu oleh Ibu dan orang-orang yang Ibu libatkan kapan Ibu melakukan ini. Nah, bagaimana Bu setelah hal ini terungkap? Saya lihat udah mulai nyantai gerakan badannya kayak gitu ya. Asalnya Bu Lina kelihatannya mukanya bukan Bu Lina yang seperti saya lihat. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah lega sekali Bu setelah berbincang dengan Ibu ya. Jadi saya nggak salah sudah mendapatkan partner untuk bercakap-cakap ya. Jadi apa yang selama ini memang sudah saya yakini, saya rencanakan, tapi setelah bercakap-cakap dengan Ibu, saya semakin yakin bahwa apa yang sudah saya lakukan, rencana yang mau saya lakukan itu tidak ada sia-sia. Benar Bu Lina, untuk sesuatu yang baik kita harus yakin kan Bu, yakin, apalagi orang-orang yang Ibu rekrut adalah memang orang-orang yang memang orang berada di sekitar kita, ya di sekitar kita, karena solusinya permasalahan juga solusinya ada di sekitar kita, dan apa yang Ibu lakukan juga untuk kebaikan lingkungan sekitar juga. Semoga itu bisa berdampak ya Bu Lina ya. Kebetulan ini udah jam Ibu Lina melanjutkan aktivitas lagi, kita tidak lupa jangan sampai kita menjadi contoh yang sangat tidak baik untuk siswa kita. Jadi tapi Bu Lina, saya akan menunggu hasil dari perkembangan yang udah rencana action Ibu. Saya akan tunggu ceritanya dari Bu Lina ini. Baik Bu, nanti insya Allah setelah saya merealisasikan rencana jangka pendek saya minggu depan, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kita atur jadwal lagi. Oke Bu Lina, iya. Terima kasih Bu ya. Meluangkan waktu saya Bu. Ya, makasih Ibu sudah mendengarkan apa ya curahan hati saya. Sama-sama Bu Lina. Sampai ketemu lagi minggu depan. Yang Pak Bubur. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak Bubur.
hari ini Ibu Setia akan mengocing ya, Iya. Ya, Pak. mengocing Ibu Rina ya. Ya, Bu Rina. Setelah sebelum Ibu mengocing ini, saya mau menyampaikan kompetensi apa yang ingin Ibu saya coaching. Ya Pak, saya 3 indikator di dalam coaching itu saya mau nanti saya akan ungkapkan, saya ingin hadirkan, saya ingin praktekkan melalui kegiatan khusus coaching ini dengan Bu Rina, di mana saya ingin ada kehadiran penuh, bagaimana saya kehadiran penuh saya di sana, passion saya terhadap Bu Rina, terus bagaimana saya bisa mampu memberikan pertanyaan berbobot melalui semua alur cerita, ungkapan hati, curhatnya Bu Rina nanti, terus saya berusaha mendengarkan aktif akan semua yang diungkapkan oleh Bu Rina. Ya. Dari ketiga kompetensi ini apa yang Ibu kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Dari ketiga itu apakah ada yang ingin Ibu kembangkan? Ya, saya di sini sangat tertarik dengan kehadiran penuh Pak. Oh, kehadiran penuh. Kehadiran penuh karena itu intinya Pak ya. Kalau kita hadir di sana, jadi kan nanti coach ini akan merasa kita kan mulai gitu nyaman dulu nih Pak, nyaman, terus bagaimana interaksi yang lainnya pasti akan mengalir Pak. Kalau sudah kita merasa kehadiran kita ada di sana, kita memperhatikan, ya nanti pasti akan mengalir. Itu yang saya cobakan nanti, saya akan usahakan nanti saat saya meng-coach Bu Rina. Baik Ibu Sylvia, saya persilakan ya. Terima kasih Pak. Persilakan untuk mengocing Ibu Rina. Iya, terima kasih Pak Ibu. Pak Bubun, apa kabarnya? Baik. Ya. Bagaimana Pak setelah Bapak tadi melakukan proses coaching dengan Bu Sylvia tadi, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya senang karena Ibu Sylvia ini bisa mengeluarkan apa yang dia sampaikan. Jadi apapun yang pertanyaan saya tanyakan Ibu Sylvia itu perasaan dia bisa disampaikan dengan enjoy, dia menyampaikan dengan aktif lah. Jadi Pak ya, Iya. jadi lega Pak ya, Lega, saya senang, coaching luar Bu biasa. Sylvia ini. Saya tadi juga menyimak percakapan Bapak dengan Bu Sylvia tadi, ya memang luar biasa asik juga. Jadi terlihat di situ Bapak juga enjoy, mengemukakan pertanyaan, Bu Sylvia juga menjawab dengan lancar, dengan baik sesuai apa yang Bapak tanyakan. Nah ini Pak ya, jadi saya ingin menanyakan beberapa hal lagi dengan Bapak ya Pak seperti ini. Apakah tadi yang sudah Bapak lakukan tadi, apakah Bapak merasa sudah mencapai apa yang memang ingin Bapak kembangkan tadi Pak? Saya tadi mempunyai tujuannya apa yang saya sampaikan, tapi dalam terakhir diskusi dengan Ibu Sylvia itu semua tercapai dari model kita bisa tercapai seperti apa yang saya inginkan tadi. Ibu Sylvia luar biasa mantap, bisa menyampaikannya sesuai alur yang ingin saya. Gitu Pak ya. Jadi intinya Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Pak ya. Jadi informasi yang memang harusnya Bapak gali itu sudah didapat dari Sylvia. Jadi benar Pak. Jadi tadi ada beberapa catatan saya pada saat Bapak melakukan coaching Pak ya. Jadi yang pertama itu Bapak memang benar sudah melakukan semua metode di alur Tirta itu Pak ya. Jadi Bapak juga sudah menanyakan pertanyaannya sehingga tujuan dari percakapan tadi itu seperti apa itu sudah tersampaikan. Jadi tujuannya juga sudah didapat. Apa sih tujuan dari percakapan tadi itu sudah didapatkan. Terus kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan yang bisa mengidentifikasi kendala atau masalah yang dilakukan yang dialami oleh Bu Sylvia tadi sudah Bapak lakukan juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu ini Pak. Saya salut ya, Bapak tadi sudah berhasil mengarahkan Bu Sylvia, bagaimana Bu Sylvia nanti rencana kedepannya untuk mengatasi kendala tersebut itu apa, juga sudah Bapak lakukan dengan baik. Sampai itu Pak ya, tanggung jawab komitmen yang harus dilakukan oleh Bu Sylvia tadi juga sudah Bapak sampaikan pada proses coaching itu tadi ya. Nah, setelah menyimak percakapan Bapak tadi dengan Bu Sylvia tadi, saya sudah mendapatkan satu kesimpulan ya, bahwa Bapak itu memang sudah benar-benar fokus Pak. Jadi
kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi kan mendengarkan aktif Pak ya. Betul. Jadi saya lihat bagaimana Bapak itu mendengarkan penjelasan dari Ibu Selvia dengan baik. Bapak fokus, terlihat gestur Bapak itu seperti apa. Jadi pertanyaan yang Bapak ajukan dengan Bu Selvia tadi sudah sesuai dengan kata kunci juga yang disampaikan oleh Bu Selvia. Jadi memang sudah terlihat Pak, kompetensi Bapak juga sudah dikembangkan dengan baik. Jadi proses coaching tadi sudah menghasilkan sesuatu rencana yang baik juga. Nah, luar biasa sekali Pak ya proses coachingnya tadi. Saya sebagai supervisor merasa bangga dengan Bapak sudah bisa melakukan coaching ini dengan baik, sehingga sudah bisa membantu Ibu Selvia untuk menggali potensinya dalam mengatasi masalahnya, seperti itu Pak ya. Nah, dan terakhir Pak ya, kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan lagi setelah Bapak melakukan proses coaching ini? Kira-kira apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari diri Bapak yang Bapak merasa misalnya, oh iya saya ingin mengembangkan ini lagi? Apa Pak? Di dalam proses ini ada yang mau saya kembangkan, terutama dalam kompetensi di dasar memberi ya. Di dalam proses coaching ini memang saya harus meningkatkan komunikasi diri saya di bidang coaching ini. Ini sangat saya jujur, saya pribadi ada kurang di sini ya. Tapi kedepannya saya akan tingkatkan kompetensi ini sehingga ini bisa menjadi model pembelajaran yang bisa menjadi profesional saya ke depan yang datang. Jadi Bapak ingin mengembangkan lagi proses coaching ini supaya bisa lebih baik lagi gitu Pak ya ke depannya. Karena memang proses coaching ini memang sangat luar biasa Pak ya, kita perlukan dalam supervisi akademik kita untuk peningkatan kompetensi kita sebagai rencana Bapak untuk meningkatkan kompetensi sebagai coaching itu seperti apa Pak? Apakah Bapak mau ikut latihan atau seperti apa gitu Pak? Saya di sini memperbanyak pelatihan ya. Saya harus bisa mengikuti pelatihan, bisa mengikuti workshop ya, terkait dengan coaching ini. Ini tidak kalah penting bagi saya untuk saya memperdalam ilmu lagi di dalam komunikasi model kita coaching. Itu Pak ya. Jadi Bapak akan memperbanyak mengikuti workshop pelatihan tentang coaching ini Pak ya. Itu tadi rencana Bapak luar biasa sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan lancar. Yang pasti tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia Pak Putu. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Putu. Apa kabarnya hari ini? Baik, kalau agak gimana gitu ya. Tadi kan mana situasinya enggak ini hawa udaranya agak nggak enak Pak. Iya. Apa yang ingin disampaikan Ibu Selvia sebelum saya mengajukan coaching pada Ibu? Ini Pak, ada sesuatu nih rasanya yang enggak ini tentang siswa saya. Pas saya mau ngomong ke Bapak, ya siswa saya ini kan siswa baru ya Pak ya, duduk, jadi gimana dia duduk itu Pak, selalu mengganggu. Jadi saya sebagai ibu, ya pertama ini duduk ya, saya pindahkan. Ini ternyata temannya ini kedem juga seperti itu. Setelah saya simak, anak ini sebenarnya ya sebenarnya jahil sih Pak ya, tetapi dimanapun saya pindah anak ini tetap jadi temannya nggak suka karena dia suka ganggu. Itu yang bikin ganjalan saya. Kenapa? Karena ini sangat mengganggu kan di dalam proses belajar mengajar hari-hari, sampai akhirnya ada guru yang juga komplain kan, Selvi ini siswanya kayaknya jahil nakal benar. Nah kata nakal itu Pak saya nggak terima juga karena harus disebutkan seperti itu Pak. Terus apa yang pernah Ibu lakukan terhadap anak itu selama Ibu mengajar di luar? Karena saya wali kelasnya kan Pak, tentu saya melihat dulu
saya melihat anak ini dari mana, apakah tinggal dengan orang tua, terus dari sekolah mana, gitu ya. Terus saya tanya dengan temannya yang satu sekolah ataupun yang dekat lingkungan dengan dia, boleh dibilang sebagai teman bermain. Nah memang Pak, anak itu seperti itu karakternya. Anaknya memang suka canda, cuma kan yang candanya ini dia berlebihan. Saat memang temannya serius belajar, ya ada aja Pak, kalau nggak ditarikin baju, kalau nggak digoyangnya porsi, seperti itu Pak. Dan ini memang akhirnya kan jadi tidak enak untuk lingkungan sekitarnya ini, dan itu berpengaruh untuk proses belajar mengajar di sekolah, karena sudah ada guru yang merasa terganggu akan sikap anak ini, perilaku anak ini gitu. Berarti ibu ini anak ini membuat usil ya? Iya, boleh usil. dikatakan terus usil. Ya, kalau saya sendiri ibunya usil. Ya. Ada guru bilang itu nakal. Gitu. Pak. Jadi ada anak yang tidak patuh, tidak taat, yang betul-betul apa yang disampaikan oleh ibu tadi. Namun selanjutnya apa yang direncanakan oleh ibu untuk mengatasi permasalahan anak yang nakal tersebut? Ada usaha ibu selama ini? Ya Pak, ya itu aja, karena itu kan siswa saya, ya saya nggak manggil langsung ya. Kalau ini kan saya ajak duduk nongkrong gitu kan, ngobrol, tanya bagaimana rasanya bersekolah di sini, terus bagaimana keadaan sini. Nah anak ini Pak, hebatnya dia dimanapun berada dia tidak pernah merasa canggung, dan itu yang tidak dimiliki kan, tidak semua anak memiliki. Itu sebenarnya kekuatan, tetapi itu akan jadi kayaknya jadi masalah tuh dia, karena ketidakcanggungan dia cepat masuk ke sebuah lingkungan, dia cepat beradaptasi, mudah untuk dia, jadi akhirnya itu jadi masalah saat itu berlebihan dia, karena dia tidak bisa menempatkan di mana tepatnya dia ini keadaan di mana ya dia merasa enak gitu. Nah jadi nggak tahu situasi belajar, dia nggak tahu kata tegang Pak, itu hebatnya. Nah tapi anak ini saya lihat ya normal aja itu. Nah ya tentu saya ngajak dia ngomong. Memang berikutnya saya akan memanggil orang tuanya, cuma strategi saya nggak langsung mau manggil kan Pak, karena saya sangat khawatir ini akan mempengaruhi anak ini yang begitu aktif, boleh bilang kinestetiknya luar biasa kan, karena dia aktif Pak. Tetapi aktif bukan masalah ke sebuah penyakit, tidak, ya memang itu sudah karakter pertama. Yang kedua, mungkin nanti saya akan melakukan dengan tertentu, saya coba psikolog kunjungan ke rumah saya, ini mengenal lebih dekat dengan orang tua, siapa tahu memang itu karakter yang sudah dimiliki orang tua dan menurun ke anak. Betul, ya kan ya. Itu tidak bisa kita hilangkan. Bagus, luar biasa. Mantap ibu sudah membuat rencana ya, apa yang disebutkan oleh ibu tadi, anak-anak ini dia berperilaku nakal tapi dia memiliki IQ yang tinggi ya. Memang menurut saya itu memang ibu ini tepat ya melakukan anak yang seperti ini, karena mungkin itu anak nanti kalau terlalu kita tegas anak bisa dorong ya. Baik, selanjutnya siapa yang bisa membantu ibu menangani masalah anak yang seperti yang tidak mampu? Karena tentu karena saya tidak ingin melibatkan yang sifatnya ini kayak surat panggilan, saya akan berikan dulu, karena kalau pakai surat panggilan anak saya takut ini merasa anak itu saya salah apa. Nah seperti itu, sedangkan selama ini dia masuk aja Pak mengerjakan tugas gitu. Kalau dia bilang dia mungkin ya saya nggak tahu apakah ada sampai kata nakal itu. Kalau saya pribadi sendiri menolak untuk ada guru menyebut kata nakal. Betul. Karena bagi saya nakal itu bukan seperti itu untuk saya ya, karena dia sama ini aktif terus ya, itulah kelebihan sebenarnya harus kita arahkan. Betul. Nah jadi saya akan konsultasi dengan guru BK, apa yang harus saya lakukan. Baik. Itu secara, karena kan guru BK tahu secara bagaimana
psikologis ya. Itu selanjutnya saya juga akan temani yang dekatnya supaya istilahnya bisa mengarahkan dikit dengan bahasa teman kan. Mungkin kan beda bahasa kita guru dan bahasa teman, kalau mereka untuk bisa mengarahkan dia, bisa menegur secara halus supaya di jam tertentu sama pelajaran supaya lebih fokus ke pembelajarannya, nggak jahil lagi seperti itu. Nah itu Pak. Baru berikutnya nanti saya akan ya home visit tadi. Nah kalau home visit saya akan permisi dulu kan dengan Pak Kepala Sekolah. Karena ini sudah saya mengatasnamakan sekolah kan Pak. Tapi saya tidak bawa surat resmi, hanya kayak komunikasi aja dengan orang tua kayak gitu. Tapi saya ingin Kepala Sekolah tahu, karena saya guru di situ kan, jadi tahu apa yang dilakukan oleh wali, karena kita membawa nama sekolah ke orang tua kayak gitu. Jadi sifat saya di sini memang saya sebagai guru gitu, karena bukan saya tidak ada unsur keluarga. Nah, apapun nanti bisa mungkin tidak saya ya Pak ya. Kalau saya nanti bisa menemukan, siapa tahu ada guru di sana, karena ini kan siswa baru, saya belum menemukan ada tante atau keluarganya. Mungkin dengan menggunakan guru yang ini bisa berkunjung, jadi bisa mengungkapkan bagaimana anaknya tersebut berada di kelas, mungkin dengan cara orang tua halus memberikan, karena mereka tahu bagaimana menangani anak di rumah. Jadi mungkin sedikit bisa memberi teguran, agak meredam dan menempatkan kelakuannya di tempat yang pas kayak gitu ya Pak ya. Maksudnya, tapi dari porsi sebagai orang tua. Nah apakah seperti itu nanti itu yang akan saya libatkan Pak. Luar biasa ini, berdasarkan menjawab ibu sudah mantap di sini. Saya salut dengan Ibu Sylvia sebagai guru kelas. Siapa yang bisa membantu Ibu di dalam penanganan anak yang ada di kelas itu? Nah ini Pak ya, tentu saya akan melibatkan guru BP. Saya sendiri akan konsultasi apa yang terbaik yang bisa saya lakukan, karena ini menyangkut karakter kelakuan psikologis anak ya, bawaan, apakah itu bagaimana. Nah itu yang tepat. Selanjutnya saya akan juga melibatkan temannya, teman yang bermainnya, supaya siapa tahu bahasa teman kan enak ini riwal, kami jangan terlalu mengganggu, kasihan kena situasi kelas kita. Nah maksud saya seperti itu Pak, melibatkan temannya. Nah bisa juga karena saya ada rencana kunjungan ke rumah, visit ke orang tua, mengenal lebih jauh mengenai orang tua murid ini. Siapa tahu kan itu apa ya, sifat genetik yang menurun dari orang tua kan. Dari saya komunikasi saya akan bisa nangkap itu. Nah kalau itu kan kita tidak bisa kan Pak merubahnya, cuma kita mengarahkan anak ini memperlakukan dirinya sifatnya itu di tempat yang tepat gitu loh. Nah itu, tetapi sebelum itu saya juga harus karena harus lihat alamat anak ini. Karena kan ini baru, saya harus hati-hati home visit Pak, takut nanti situasi kan kurang enak. Nah tapi saya akan bertanya dulu ke dalam, saya akan kayak risiko gitu nanya apakah ada unsur ada kerabatan di dalam lingkungan sekolah dulu, apakah ada teman-teman saya yang mungkin kan ada unsur kerabatan, tante om, siapa tahu ada kenal dengan anak ini. Nah bisa juga dengan menggunakan sistem kerabatan itu berbicara kan datang ke rumah orang tuanya, karena kan saya sendiri sangat tidak mengenal ini. Nah tapi kalau ada guru di sini atau rekan kerja saya di sini mengenal keluarga ini kan lebih enak, mereka berkomunikasi mungkin lebih terbuka dan bisa mengarahkan orang tuanya supaya anak ini bisa diarahkan sifat dan kelakuannya saat berada di dalam kelas. Ibu sudah melakukan pendekatan hati ke hati. Ya. Ini bagus. Ini memang kita sebagai guru ini harus mengedepankan itu supaya kita membuat anak itu tidak ada merasa depresi, tidak merasa down. Baik Bu, selanjutnya kapan rencana Ibu seliti ini dilakukan? Secepatnya ya Pak ya, supaya enak proses belajar di kelas. Secepatnya apakah besok? Ya, langsung besok Pak. Minggu depan? Ya besok langsung Pak. Oh. Besok saya ya dengan temannya, saya minta temannya yang dekat dengan dia, terus saya juga sambil ini langsung di sini kan saya tanya apakah kenal dengan orang tua ini. Kalau sekiranya nanti nggak ada yang kenal ya, baru saya fungsi dengan kepala sekolah. Saya akan berkunjung home visit ke rumah salah satu siswa saya yang mempunyai karakter unik gitu ya Pak, karakter unik di antara teman-temannya seperti itu aja Pak. Secepatnya Pak.
Baik Bu, dari penyampaian khusus di awal sampai ini luar biasa Bu. Masuk ya semua apa yang Ibu keluarkan, apa yang saya tanyakan Ibu bisa jawab. Pak, terima kasih Pak ya, Bapak tetap ini apa memberi ruang waktu Bapak ke saya. Nanti jangan putus Pak ya komunikasi kita. Nanti kalau saya ada menemukan kendala lagi atau hasil perkembangan saya di dalam saya menangani anak ini, saya bisa ungkapkan ke Bapak lagi. Ya, terima kasih. Nanti bisa hubungi. Nanti yang saya lagi ada sampaikan nomor WhatsApp. Tidak bisa kalau ada yang mau yang tidak paham atau mau dikonsultasi boleh hubungi kita. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, kita lanjutkan aktivitas. Terima kasih. Halo, selamat siang Mbak Bubu. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Baik. Baik Pak ya. Hujan nggak Pak tadi di tempat Bapak? Tadi hujan, tapi kita tetap Sampai aja Pak lah. Tetap Semangat yang tinggi. Ya, tetap semangat ya. Hari ini Bapak mau melakukan coaching dengan Bu Sylvia ya Pak? Ya, betul, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Sylvia. Iya. Nah, baik Pak ya. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching ini, boleh Pak ya saya nanya-nanya dulu sesuatu kepada Bapak ya? Boleh Pak ya? Boleh. Jadi nanti ini Pak ya, dalam coaching ini nanti saya akan mengamati Bapak saat melakukan coaching, yaitu dengan bentuk penilaian Pak ya, seperti mungkin apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan dengan Bu Sylvia tadi sesuai dengan alur kita atau belum. Terus apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachingnya itu yang salah satu yang mau saya amati. Terus saya juga ingin mendengarkan jawaban dari si coach ini apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Dan ini Pak ya, nanti jangan lupa untuk Bapak menerapkan prinsip-prinsip coaching antara lain yaitu ini Pak, kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Jadi apa yang menjadi kendala dari si coaching, rencana-rencana yang akan beliau laksanakan itu bisa tergali. Jangan lupa Pak ya menerapkannya itu Pak ya. Nah ini Pak, sebelum Bapak melakukan coaching nanti, ini Pak ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan dengan Bapak. Boleh Pak ya? Boleh. Nah ini Pak ya, jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Iya baik. Dalam proses coaching ini yang saya lakukan dengan Ibu Sylvia nanti saya akan melakukan rubrik ya. Rubrik di sini ada tiga rubrik. Ada tiga penilaian yang mendasar untuk saya dikembangkan ke coaching ini, yaitu kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot serta mendengarkan arti. Di sini saya akan mengembangkan di dalam pertanyaan berbobot nanti kepada Ibu Sylvia. Itu Pak ya. Jadi tiga kompetensi itu Pak yang mau dikembangkan. Tapi secara spesifik itu dari ketiganya tadi yang mana Pak yang pengen memang betul-betul Bapak kembangkan Pak dari ketiganya tadi Pak? Di sini ini saya ambil satu di sini ya. Ya, yang mana Pak? Di sini yang harus saya lihat di sini dalam saya mengambil coaching Ibu Sylvia ini, di dalam ketiga ini saya satu ambil yaitu di mana saya bisa mengembangkan di mendengarkan secara aktif di sini secara aktif pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti. Jadi Bapak ingin mendengarkan secara aktif itu yang lebih spesifik untuk dikembangkan Pak ya. Ya baik. Jadi itu nanti yang akan saya amati Pak ya. Dan terima kasih Bapak sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya sebelum melakukan coaching Pak ya. Jadi nanti tolong silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan Ibu Sylvia, dan setelah itu nanti akan kita lanjutkan kembali obrolan kita setelah Bapak melakukan coaching itu. Ya. Silahkan Pak. Terima kasih.